Sunnah. Dan yang paling penting, kita bahas dulu masalah penamaan. Sekarang ini, Qanafitina Asyaikumullah, Iblis la'anahullah tidak kehabisan akal. Biasa, inovasi tiada henti. Ada Iblis. Setelah pasukan Iblis la'anahullah bergelimpangan semua, jelosor kabeh kata orang Jawa. Jatuh semua dengan santernya dakwah Ahlussunnah dengan dipimpin oleh para ulamanya. Maka kembali Iblis la'anahullah khanafitina azakumullah tidak kalah cerdik. Dia kemudian meminta kepada jajaran anak buahnya, ganti nama. Jangan cuma ngaku sebagai kaum muslimin. Ganti nama. Ganti nama bagaimana? Ya kan sekarang lagi ngetren Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi laris manis Ahlussunnah wal Jamaah itu. Diterima dengan baik dakwahnya. Masa kamu kalah? Nebeng. Nebeng bagaimana Pak Yai? Maksudnya kalian berubah nama. Kamu tidak mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Oh iya Bapak Yai, Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka semuanya serempak menyatakan bahwasanya kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang punya prinsip sama. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Ayo. Dan terus santer mereka ya ikhwan. Santer Ahlussunnah. Macam-macam. Sampai sekarang banyak orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kelompok Khawarij, New Khawarij, KGB. Khawarij gaya baru. New Khawarij sekarang ini. Mereka-mereka yang kepingin mendirikan khilafah Islamiyah di negara Indonesia. Mereka yang melakukan tindakan mengkafirkan penguasa Indonesia. Mereka yang melakukan tindakan teror fisik, bom tadi. Ini apa kamu kira mengatakan, kami Khawarij? Tidak, kalau mengatakan kami Khawarij, ketahuan belangnya. Ya kan? Tidak ya. Memang sedang diserukan sama Iblis. Kamu jangan ngaku Khawarij. Kalau kamu bilang saya Khawarij, sudah dipentungi sama kaum muslimin kamu nanti. Terus bagaimana? Ngaku Ahlussunnah. Sehingga jangan heran ya khanafitina azakumullah. Dari kalangan orang-orang yang terlibat di dalam aksi-aksi bom atau terlibat dalam aksi pendirian khilafah Islamiyah, negara antah berantah. Saya katakan sebagai negara antah berantah dikarenakan mereka tidak punya wilayah. Ini negara Indonesia. Nah, kamu wilayahnya mana? Kamu meyakini bahwasanya bangsa Indonesia negara kafir dikarenakan undang-undangnya bukan undang-undang Islam, tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan UUD 45 dengan GBHN Pancasila, kafir. Kalau kafir tidak bikin khilafah baru, khilafah Islamiyah. Nah, kalau kamu bikin khilafah Islamiyah, kamu di tempatnya sebelah mana? Di Ambon. Ambon itu wilayah Indonesia bagian timur. Kamu nggak punya hak loh di Ambon. Solo. Apalagi Solo. Wilayah Indonesia itu. Terus gimana? Nah, Anda bilang lebih cocoknya, lebih pasnya mereka itu ingin mendirikan khilafah Islamiyah di negara antah berantah. Nah, negara kayangan. Nah, yang nggak punya wilayah, bagaimana mereka bisa mendirikan sebuah negara? Mereka ini khanafitina azakumullah. Ketika mereka melakukan publikasi, melakukan penjelasan kepada masyarakat, mereka semuanya mengatasnamakan dirinya bahwasanya saya atau kami memiliki prinsip Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh. Ya, Pak ya. Ada samudra imam hada.
yang samudra. Demikian. Dalam bukunya Aku Melawan Teroris, itu dengan tegas dia mengatakan bahwasanya saya ialah ahlu sunnah wal jamaah berpemahaman salafun saleh. Bayangkan. Ahlu sunnah ya akhi. Allahumma musta'an. Ahlu sunnah. Orang ikhwan muslimin yang dikenal dengan IM, Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh tukang bangunan dari Mesir, Hasan al-Banna, yang kemudian melahirkan tokoh teroris Rakam Wahid, pemikiran takbir, beruang Mesir, Syed Qutb, beruang dari Kutub, Kutub Mesir. Mereka ini khonafidina azakumullah juga demikian. Menamakan dirinya sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Padahal mereka sangat jauh menyimpang dari sunnah. Demikian pula yang namanya jamaah kompor selimut. Siapa itu? Yang sana kemari ke masjid bawa kompor, bawa selimut. Khurus ya akhi. Khurus kemana? Kena khurus ya ampun. Berapa lama? 3 bulan aja. Selama-lama. Datang ke Al-Fatah, bawa kompor, bawa selimut. Datang ke masjid ini, bawa kompor, bawa selimut. Tablet. Yang mana ikhwanifidina azakumullah kelompok satu ini dibangun oleh jagoan mimpi dari India. Yang namanya Muhammad Ilyas. Semimpi dia, memang dia itu mimpi. Orangnya sufi, demen-demen sama kuburan. Mimpi, katanya dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah katanya memberikan wangsit, nyuruh dia untuk mendirikan harakat dakwah, gerakan dakwah. Terbangun dari mimpinya, masya Allah. Akhirnya dia mendirikan yang namanya Jamaat Tabligh yang pusatnya di India. Sudah demikian. Mereka ini khonafidina azakumullah juga demikian. Mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Maka khonafidina azakumullah. Di saat sekarang ini. Nama ahlu sunnati wal jamaah. Yang dulunya penuh dengan wibawa. Sangat jelas maknanya. Sangat jelas orang-orangnya. Menjadi kabur lagi. Ahlus sunnah yang mana ini? Ahlus sunnah jamaah kompor? Ahlus sunnah bunglon dari Mesir? Ikhwan Muflisin? Ahlus sunnah yang mana ini? Semuanya harus sebagai ahlus sunnah. Asy'ariyah aku sebagai ahlus sunnah. Sufi aku sebagai ahlus sunnah. Semua sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang mana ini Pak? Saya bingung ini. Saya pernah mendengarkan ceramah orang ahlus sunnah. Ceramah yang ini ahlus sunnah. Ceramah yang itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah semua yang mana yang ahlus sunnah ini? Bingung. Kata saya. Saya hanya kembali bikin kabur. Nama ahlus sunnati wal jamaah di kalangan kaum muslimin. Kalau di Ambon kayaknya masih anget ya. Ahlus sunnah ya. Masih jelas. Tapi di tempat-tempat yang lainnya. Apalagi di Jawa, terkabur yang namanya sunnah itu. Maka ikhwanifidina azakumullah para ulama kita. Ulama yang belakangan ikhwanifidina azakumullah. Mereka ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah yang merupakan kepanjangan tangan kaum muslimin yang ada di zamannya para sahabat. Yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin. Mereka itu ialah bukan semata-mata ahlus sunnah yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah dalam beragama. Tapi mereka itu ialah salafiyun, kata para ulama. Salafi orangnya, salafiyun kalau banyak. Dakwahnya dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Maunya apa ini? Maksudnya ialah bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah yang sahih,
yang benar. Yang benar. Di dalam memahami agama ini, tidak cukup hanya kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW semata. Tetapi di dalam memahami Alkitab wa Sunnah, itu harus kembali kepada pemahaman salaf kita, pendahulu kita yang awal, yakni para sahabatul kiram, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka generasi demi generasi. Wah, sehingga tidak bisa dipahami dengan otak sendiri, tidak bisa dipahami dengan perut sendiri, atau dengan pemikiran sendiri, atau dengan adat sendiri, tidak bisa. Maka dimunculkan dalam mereka nama salafi, salafiyin, dakwah salafiyah, salafiyun, ulama salafiyin, du'ad salafiyin, dakwah salafiyah, manhaj salafi, wahada. Santri ya ikhwan, salafiyah, wahada. Semarak ya ikhwan. Ketika semarak nama dakwah salafiyah, nama lain dari Ahlussunnati wal Jamaah yang asli, maka kembali Ahlussunnah imitasi. Ahlussunnah imitasi ini gerah mereka. Mulai ketahuan belangnya. Ketika ditanya, kalau dalam beragama, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Iya, dengan pemahaman Hasan al-Banna. Ini kalau yang musliminnya ini. Ya dengan pemahaman Sayyid Qutb. Ya dengan pemahamannya Yusuf al-Qaradawi. Ya dengan pemahamannya. Dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Sama tabligh. Bagaimana? Iya, Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya dengan pemahaman jagoan mimpi kita, Muhammad Ilyas. Nah, kan ketahuan belangnya. Ya apa ini? Khawarij. Bagaimana? Iya. Kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya, dengan pemahamannya tokoh-tokoh kami sekarang ini. Ya, kalau yang fotonya ya dengan pemahamannya Imam Samudra. Seniornya ya dengan pemahamannya Sayyid Qutb. Dengan pemahamannya Salam al-Audah, Salam al-Hawari dan yang lainnya. Kan ketahuan belangnya. Bagaimana dengan Syiah? Dengan Syiah. Ya, begitu. Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya, dengan pemahaman tokoh-tokoh kami. Khomeini. Katanya dia. Ayo kan. Saya tahu belangnya sekarang. Ayo. Terus saya kan. Akhirnya mereka semuanya ketahuan belangnya. Ternyata mereka semua hanya semata-mata mengaku saja. Mengaku sebagai Ahlussunnati wal Jamaah. Ternyata ketahuan. Itu cuma nama saja. Pada hakikatnya mereka memahami agama dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah yang ini, mereka dalam beragama kembali kepada Al-Quran, kepada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman generasi pertama umat ini, kaum muslimin, yaitu para sahabatul kiram yang membawa bendera al-haq, meneruskan estafetnya dakwah para anbiya wal mursalin. Bukan dengan pemahaman masing-masing tokohnya. Ketahuan bilangnya. Maka azakumullah harus lebih kita semarakkan nama salaf, salafi, dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah salafiyah, ada dakwah salafiyah ahli sunnah, untuk membedakan antara kaum muslimin yang masih lurus di atas jalan Shiratal Mustaqim, membawa bendera al-haq, untuk membedakan diri mereka dari orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW, yang masuk dalam barisan iblis, la'anahullahu ta'ala, masuk dalam jajaran pembawa panji-panji kebatilan, pembawa bendera-bendera kebatilan. Allahul musta'an. Dan insyaallah ta'ala ikhwan fillah azakumullah, pada al-asr kita akan membahas sedikit tentang prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana keutamaannya mereka, supaya kita paham, bisa memahami siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu.
Bagaimana prinsipnya? Bagaimana sikap mereka?